Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wiji Astuti, NPM 213111039, kelas A ke R3121. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelaksanaan pelayanan prima di rumah sakit. Dalam rumah sakit dibangun adalah untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam perkembangan waktu, sebagaimana juga dengan industri jasa lainnya, salah satu syarat utama agar rumah sakit dapat survive adalah bila mampu memberi pelayanan prima pada pelanggannya. Tuntutan pelanggan terhadap berbagai aspek pelayanan di rumah sakit atau klinik dirasakan semakin meningkat. Antara lain dengan semakin meningkatnya arus pasien yang berobat ke luar negeri dengan berlakunya era perdagangan bebas, maka kedudukan rumah sakit atau klinik milik bangsa Indonesia akan terancam oleh rumah sakit atau klinik milik negara-negara asing yang mulai menyerbu negara kita. Hal ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi pengelola rumah sakit atau klinik di Indonesia. Salah satu solusi dalam meningkatkan daya saing rumah sakit atau klinik adalah dengan melakukan tindakan nyata dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit, baik yang bersifat medik maupun non-medik, terutama yang bersifat customer oriented, yang salah satunya adalah bagaimana petugas kesehatan memberikan pelayanan prima kepada pasien dan keluarga, sehingga dengan adanya pelayanan prima ini, pasien maupun keluarganya akan merasa puas dan nyaman dengan pelayanan yang diberikan, sehingga mereka akan menjadi sumber voice of mouth yang positif. Pengertian pelayanan prima atau excellent service menurut pengertian pelayanan yang berarti usaha melayani kebutuhan orang lain, atau dari pengertian melayani yang berarti membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Dengan prima atau excellent yang berarti bermutu tinggi dan memuaskan. Pelayanan prima di rumah sakit adalah pelayanan terbaik yang diberikan oleh karyawan rumah sakit untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan. Unsur-unsur melayani prima sebagaimana dimaksud dengan pelayanan umum sesuai keputusan Menpan nomor 81 tahun 1993, yaitu 1. Kesederhanaan, 2. Kejelasan kepastian, 3. Keamanan, 4. Keterbukaan, 5. Efisien, 6. Ekonomis, 7. Keadilan yang merata, 8. Ketetapan waktu. Berikutnya, paradigma pelayanan prima. Menurut kultur pelayanan yang bermutu, seharusnya tidak saja dilakukan oleh karyawan lini dengan depan, namun juga seluruh jajaran manajer dengan menganalisa secara pribadi para pelanggan. Bill Marriott dan lainnya beranggapan bahwa struktur organisasi pelayanan yang berupa piramida, di mana direktur utama berada di puncak, manajer di tengah, dan petugas ini depan berada di bawah melayani pelanggan sesungguhnya, sudah ketinggalan zaman. Pelanggan seharusnya di atas yang langsung memperoleh pelayanan petugas lini depan yang didukung dan diperkuat segenap jajaran manajer, menengah, dan direktur di bawahnya. Perilaku dalam pelayanan prima. Dalam memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dan memuaskan pelanggan, faktor perilaku manusia adalah dapat menentukan selain bentuk isi atau konten, mutu barang atau jasa yang diberikan. Perilaku yang baik pertama dalam memberikan pelayanan menurut De Vries et al. Adalah self-esteem atau penghargaan terhadap diri sendiri.
2. Exceed expectation atau melampaui harapan. Recovery atau pembenahan. Vision atau visi, impian akan dapat diwujudkan sepenuhnya seperti yang diharapkan. Care atau perhatian. Empower atau pemberdayaan. Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan memahami bahwa dirinya adalah bertugas melayani bukan untuk dilayani masyarakat. Oleh karenanya hendaknya dapat diberikan pelayanan yang prima dalam arti 1. Sensitif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat, tantangan maupun peluang-peluang untuk peningkatan. 2. Inovatif kreatif dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan pelanggan. 3. Mempunyai visi ke depan atau apa sesungguhnya yang ingin diwujudkan dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang adanya resiko dan mengelola resiko dengan baik atau mereduksi, menghilangkan maupun meminimalkan. 4. Mampu memanfaatkan dengan baik sumber daya yang tersedia dengan metode ilmiah yang sesuai. 5. Mampu memecahkan masalah yang timbul dan mengambil keputusan dalam upaya peningkatan pelayanan yang bermutu. 5. Masalah dalam pelayanan prima. Dalam pelayanan prima, proses pelayanan prima dapat timbul sesuai permasalahan. Dalam menyelesaikan permasalahan dapat dengan menggunakan pendekatan sistem apakah masalah pelayanan dikarenakan adanya masalah dalam input M1 sampai M6. Proses pemberian pelayanan itu sendiri, output atau hasil pelayanan yang tidak memuaskan maupun masalah dampak pelayanan yang merugikan. Dalam memberikan pelayanan prima di rumah sakit, petugas diperhadapkan dengan berbagai tipe pasien sulit, yaitu 1. Pasien ekspresif, yaitu pasien yang mempunyai sifat tegas, terlihat seperti pemarah karena mungkin kesal dengan sesuatu atau seseorang. Kedua, pasien penggertak, yaitu pasien yang mempunyai kecenderungan untuk memojokkan dan memaksa lawan bicara untuk mempertahankan diri. 3. Pasien keras kepala, yaitu pasien yang tidak mudah menyatakan setuju, berpegangan teguh pada pemikiran sendiri, meskipun terkadang salah. 4. Pasien serba tahu, yaitu pasien yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai pelayanan di rumah sakit dan banyak bertanya. 5. Pasien yang analitis, yaitu pasien yang menginginkan info sebanyak-banyaknya, mempunyai kekuatan logika dalam berpikir. Langkah-langkah untuk menghadapi situasi sulit atau pelanggan yang sulit adalah T. Tenangkan diri. U. Upayakan mendengarkan dan mengerti. N. Nyatakan pengertian. T. Telusuri masalah. A. Ajukan solusi. S. Selesaikan masalah dengan positif. Disingkat dengan tuntas. Penutup. Dalam melaksanakan dan menjalankan manajemen di rumah sakit, maka manajer harus selalu menjaga keseimbangan yang harmonis antara kepuasan pelanggan eksternal dengan kepuasan pelanggan internal. Dalam menjaga keseimbangan ini, asas kepatutan perlu menjadi pegangan dan kode etik jelas harus jadi acuan utama. Memang tidak selalu mudah mendapatkan skala keseimbangan yang tepat, tetapi hal ini harus diupayakan maksimal. Kita perlu tahu apa saja sih harapan dan kebutuhan yang berkembang pada pelanggan kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.